Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah ketiga pria itu memasuki istana, mereka mendengar pemimpinnya terkekeh dan kemudian berkata, "Saudara kedua, para wanita ini adalah pejuang tanah suci Yuking yang telah naik dalam beberapa hari terakhir. Kebanyakan dari mereka sangat indah. Hei, saudara kedua, apakah menurut Anda sudut pandang saya benar?" Pria yang berdiri di tengah adalah yang paling tampan. Begitu dia masuk, dia menarik perhatian semua wanita, tapi dia berkata dengan ringan, "Mereka yang bisa naik haruslah pejuang dengan kualifikasi luar biasa di alam bawah, karena mereka masih muda. Mereka telah menggunakan pil kecantikan untuk membuatnya lebih baik. Jadi wajar bagi mereka untuk tetap awet muda selamanya." Para wanita alam laut dewa yang hadir telah menunggu di sini selama berhari-hari. Mereka tentu ingin bertanya apa yang terjadi. Jadi wanita pertama bertanya, "Tuan muda, saya ingin tahu apa yang ingin dilakukan Tanah Suci Yuking dengan menempatkan kita di sini." Salah satu dari tiga pria itu terkekeh dan berkata, "Tidak ada alasan. Saya hanya merasa para wanita yang telah naik itu tidak mudah. Jadi saya hanya akan menyelamatkan Anda dari kesulitan menambang." Meskipun para penguasa di aula ini semuanya wanita, mereka juga telah mengalami banyak hal dalam naik ke dunia atas. Jadi tentu saja mereka tidak akan tergerak oleh kalimat ini. Sebaliknya, mereka tahu bahwa masalah ini tidak akan mudah. "Kalau begitu, kenapa kita harus dipenjara di sini? Bagaimana kalau kita bebas?" Mendengar kata-kata wanita itu, Neng Yudi yang berada di sudut mengedipkan matanya sedikit. Jika dia bisa bebas, dia bisa bangun dan mencari loseng. Tapi karena ketiga pria ini mengundang mereka ke sini, mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan. Pasti tidak mungkin untuk pergi. Benar saja dia mendengar pria itu terkekeh. "Kami, Tanah Suci Yuking, adalah pemimpin di tiga alam murni. Anda telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk sampai ke sini, kan? Apakah kalian ingin melepaskan kesempatan untuk bergabung dengan Tanah Suci Yuking saya?" Setelah mengatakan ini, para wanita ini juga memiliki berbagai kekhawatiran di hati mereka. Mereka juga tahu bahwa dia ada di bawah atap, jadi mereka hanya bisa menunggu dan melihat apa yang dikatakan pria itu. "Paman Hai dari Tanah Suci Yuking sedang merekrut murid. Paman Hai adalah master dunia setengah langkah. Ini adalah keberuntungan Anda untuk menjadi muridnya. Ikutlah dengan saya." Tapi Paman Hai juga memiliki murid. Ada batasannya. Tidak semua orang bisa diterima di sekte tersebut. Mampu diterima oleh Master Hai bergantung pada keberuntungan Anda. Apakah Master Alam setengah langkah menerima Anda sebagai muridnya? "Saya, Sun Linghua, belum pernah memiliki master. Sejak saya mulai belajar seni bela diri, dan saya tidak peduli dengan pihak lain. Saya tidak peduli jenis kultivasi apa itu. Saya tahu Anda tidak memiliki niat baik. Ada begitu banyak wanita di alam laut dewa di dunia atas. Mengapa Anda harus menerima kami sebagai murid?" Wanita-wanita ini sangat pintar. Setelah mendengarkan, pada titik ini mereka samar-samar memahami sesuatu dan mereka sangat tidak bahagia. Tapi bagaimana ketiga pria di alam dewa ini bisa memperhatikan mereka? Tepat di bawah komandonya, sekelompok tentara keluar dari rumah. Para prajurit ini mengeluarkan gelang abu-abu satu persatu dan memakainya satu persatu. Mereka yang memakai gelang ini tidak akan bisa mengedarkan energi sebenarnya di tubuhnya. Beberapa wanita awalnya ingin melawan, tetapi menghadapi tiga pria kuat di alam dewa dan puluhan prajurit alam laut dewa, dan mereka hanyalah pejuang yang baru saja memasuki laut dewa. Neng Yudi dan yang lainnya tidak bisa menolak, tapi dia membelai cincin di jari manisnya. Cincin Sumi aslinya telah diberikan kepada Loseng.
dan kemudian dia meminta pengrajin Jundian untuk membuat yang baru. Dia berdoa dalam hati, berharap Loseng akan melindunginya. Pada saat yang sama, Loseng yang berada di medan perang mimpi secara alami tidak tahu bahwa Neng Yudi telah naik. Dia, Aizen, Liuya, dan yang lainnya masih dengan cepat memanjat pohon suci. Meskipun pohon suci ini memiliki total 13 cabang, tapi terdapat serangga aneh di setiap cabang. Serangga aneh di cabang ke-7 adalah semut yang ganas, dan serangga aneh di cabang ke-8 adalah jangkrik berwajah manusia. Jangkrik ini memiliki wajah manusia yang hidup di kepalanya, dan bahkan dapat mengucapkan kata-kata manusia. Di cabang ke-9 ada kata es beracun, dan di cabang ke-10 ada tawon bersayap kembar. Di cabang ke-11 kumbang dewa. Sebelumnya, Liu Yu dan Aizen telah memimpin klan Yoyi ke rekor tertinggi dalam pembukaan cabang ke-12. Namun setiap kali mereka memanjat ke-12 cabang tersebut, banyak anggota klan Yoyi yang meninggal. Kali ini, dengan bantuan Loseng, kecepatan pendakian tidak hanya meningkat beberapa kali lipat, tetapi tidak ada yang mati di sepanjang jalan. Jadi, di mata para prajurit klan Yoyi ini, Loseng jelas merupakan eksistensi seperti monster. Kata es beracun dan tawon bersayap kembar adalah makhluk paling beracun di dunia, dan mereka adalah serangga beracun yang telah lama hilang. Bahkan Liu Yu dan Aizen pasti akan mati jika disengat serangga beracun itu. Tapi Loseng bergegas seperti kuda dan membiarkan ribuan serangga beracun menyengatnya. Seolah-olah Loseng seperti batu, tanpa reaksi apapun dan tidak memperhitungkan hal-hal beracun yang aneh itu sama sekali. Adapun kumbang dewa, kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa dilawan oleh prajurit biasa. Tetapi kekuatan kasar Loseng bahkan lebih baik, dan dia dapat sepenuhnya menekannya dalam hal kekuatan. Tidak lama kemudian, semua orang akhirnya berdiri di puncak cabang ke-12 dari pohon suci. Tepat di ujung puncak pohon ada lingkaran buah bulat berwarna merah, totalnya 40. Maksud Anda, buah ini mengandung banyak titik cahaya impian? Melihat lingkaran buah ini, Loseng juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Aizen mengangguk lalu berkata, setiap buah mengandung 100.000 poin mimpi. Begitu banyak. Loseng juga sedikit terkejut. Sebelumnya Loseng percaya bahwa titik cahaya mimpi yang menjara orang lain adalah seberkas cahaya dalam jalan pintas. Dan sebagian besar peserta di medan perang impian juga berpikiran demikian. Jadi pertempuran telah dikonsentrasi di sekitar kota-kota besar. Sekarang tampaknya pengaturan di medan perang impian ini jauh lebih kaya dari yang mereka bayangkan. Pantas saja Aizen dan Liu Yu ingin memasuki pintu kayu mati ini berulang kali. Dengan kekuatan Loseng, satu orang sudah cukup untuk memanjat pohon suci. Jika dia mendapatkan buah ini sendirian, dia bisa mendapatkan 400.000 titik cahaya mimpi sekaligus. Aizen mengatakan bahwa pintu kayu mati telah dibuka 3 kali. Jika 3 kali ini hanya satu orang yang masuk, bukankah mungkin untuk mengumpulkan 1.200.000 poin fantasi? Tidak heran dia membunuh Jilu Sui sekali dan mengumpulkan hampir 5 juta poin mimpi. Dan dia hanya berada di peringkat di antara lebih dari 10.000 orang di medan perang mimpi. Setiap orang yang hadir bisa mendapatkan salah satu dari buah-buahan ini. Aizen berjalan mendekat. Petik saja salah satu buah merah, dan sekarang saatnya dibagikan. Melihat itu, mata banyak anggota klan Yoji tiba-tiba berbinar. Satu buah bernilai 100.000 poin mimpi. Faktanya, mereka hampir mengikuti Loseng sepanjang jalan. Mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengambil tindakan. Sudah sangat bagus untuk mendapatkan 100.000 poin fantasi. Saya akan mengambil 30% dari sisa poin mimpi, dan Loseng akan mengambil 70%. Bagaimana menurut Anda, Saudara Loseng? Aizen menatap Loseng dengan mata birunya dan tersenyum. Oke?
Lo Sheng mengangguk, tetapi bertanya, bagaimana dengan Liu Yu? Mengapa dia tidak mendapatkan bagiannya? Begitu Lo Sheng selesai berbicara, Liu Yu menggelengkan kepalanya. Saya tidak membutuhkannya. Mengapa? Lo Sheng bertanya. Aizen menjawab atas nama Liu Yu. Jika Liu Yu mengumpulkan sejumlah poin mimpi, dia pasti akan muncul di depan. Klan Joje memiliki begitu banyak mata, dan orang-orang pasti akan menyadarinya. Sekarang, Liu Yu lebih baik tidak diperhatikan oleh orang-orang, dan lebih baik dia dilupakan. Bagaimanapun, Liu Yu masih dipenjara di klan Joje. 5 juta prajurit teratas di seluruh medan perang impian akan menarik perhatian. Tetapi dengan kekuatan Liu Yu, kekuatan tidak sulit untuk masuk ke 5 juta teratas. Jika Yo secara tidak sengaja menyadari hal ini, konsekuensinya mungkin akan lebih buruk. Meskipun kemungkinan ini tidak tinggi, pada saat ini lebih baik berhati-hati. Lo Sheng menatap Liu Yu dalam-dalam, lalu mengangguk dalam diam. Saya mengerti. Lo Sheng kemudian mengambil buah yang diserahkan oleh Aizen dan menghancurkannya satu persatu. Setiap kali buah dihancurkan di medan perang mimpi itu setara dengan membunuh. Jadi titik cahaya mimpi yang keluar dari buah dengan cepat keluar ke tubuh Lo Sheng. Lo Sheng mendapatkan 7 buah yang tersisa dan ada 21. Setelah menghancurkan 21 buah merah ini, dia sekali lagi memperoleh 2.100.000 poin mimpi. Namun, sebuah ide terlintas di benak Lo Sheng, dan setelah meriksanya, dia menemukan bahwa peringkatnya hampir tidak bergerak. Di dunia besar ini, peringkatnya naik 10 peringkat dan sudah berada di peringkat 267. Tapi peringkatnya di seluruh medan perang impian justru turun bukannya meningkat. Dan dia justru turun menjadi 15.000. Ini menunjukkan bahwa para pejuang di medan menjarah poin mimpi lebih cepat daripada Lo Sheng. Setelah memeriksa rankingnya, Lo Sheng juga menghela nafas. Di medan perang mimpi, dia menghadapi terlalu banyak pesaing. Mengesampingkan kekuatan mereka, masing-masing dari miliaran prajurit alam laut dewa ini memiliki peluang dan keberuntungannya sendiri. Para pejuang dengan kekuatan dan keberuntungan mungkin telah memonopoli tempat suci seperti gerbang kayu mati yang menjarah poin mimpi. Dan kecepatan mendapatkan poin mimpi secara alami sangat cepat. Jika bukan karena hubungan Liu Yu, Lo Sheng bisa saja mengusir prajurit klan Joje pergi dan menduduki gerbang kayu mati sendirian. Saat gerbang kayu mati dibuka lain kali, dia dapat mengambil 4 juta poin mimpi dengan masuk sendirian, atau menempati kota utama dan bergantung pada ratusan cara puluhan juta prajurit membayar pajak, karena mereka tidak dapat dibandingkan dengan Lo Sheng. Tapi Aizen telah mewaspadai dirinya sendiri sebelumnya, dan dia mungkin takut hal seperti ini akan terjadi. Lagi pula, sebagai penerus penguasa alam, dia juga berharap mendapatkan peringkat yang bagus. Kali ini, dia bisa mengambil inisiatif untuk berbagi 21 buah dengan Lo Sheng, yang pastinya sangat menyakitkan baginya. Ada lempengan batu di atas puncak pohon, mengarah ke cabang ke-13. Mengapa Anda tidak melangkah maju? Lo Sheng bertanya sambil menatap lempengan batu tidak jauh dari sana. Anda tidak bisa pergi ke sana. Liu Yu menggelengkan kepalanya pada Lo Sheng. Aizen berkedip tapi tersenyum dan berkata, Saudara Lo Sheng, jika Anda ingin mencoba sesuatu, itu bukan ide yang buruk. Tapi 13 cabang ini adalah puncak dari pohon suci. Dan kesulitannya berada di luar kemampuan kita untuk menginjakkan kaki di sana. Tapi imbalannya pasti sangat luar biasa. Mendengar kata-kata Aizen, Lo Sheng mengangguk. Saya ingin mencobanya. Meskipun dia berada di peringkat 20.000 teratas di seluruh medan perang impian, peringkat ini sama sekali bukan niat Lo Sheng. Kami telah naik ke 13 lantai ini sekali. Bagian atas seharusnya menjadi tempat warisan klan penyihir kuno. Memasukinya akan diserang oleh sihir aneh. Setelah beberapa orang jatuh, kami mundur.
Loseng, Anda harus memikirkannya. Liu Yu memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya. Iya, Loseng mengangguk dan kemudian tersenyum. Tidak peduli apa yang terjadi, saya tidak bisa mundur. Sekarang Loseng telah mengambil keputusan. Liu Yu tidak bisa lagi menghentikannya, dan dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya menghentikan orang ini. Adapun anggota klan Yoye lainnya seperti Bai Wei, Lan Ran, dan lainnya memiliki harapan yang samar-samar di dalam hati mereka. Mereka telah mendobrak gerbang kayu mati beberapa kali, tetapi mereka tidak berani menginjakkan kaki di atas dari pohon suci. Jadi mereka ingin tahu apakah Loseng dapat menantangnya. Di bawah pandangan semua orang, Loseng melangkah ke atas lempengan batu itu lagi. Bersamaan dengan suara aneh dari tengkorak kecil itu, sebuah tulisan muncul lagi di bawah kaki Loseng dan menuju mahkota pohon suci. Bagian atas pohon suci adalah kanopi abu-abu besar. Dan di sini, awan putih yang semula tersisa telah sepenuhnya berubah menjadi abu-abu timah. Saat dia melangkah ke kanopi, Loseng juga merasakan perasaan yang sangat aneh di hatinya. Tapi dia merasa perasaan aneh ini bahkan agak familiar, di mana saya pernah merasakan sebelumnya. Loseng yang berdiri di sana menghabiskan beberapa saat mengingatnya, tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya dalam ingatannya. Kemudian potongan dahan berwarna coklat kekuning-kuningan tersebar di tanjung pohon besar, membentuk tanah datar, dan tepat di atas tajuk pohon terdapat tengkorak berukuran puluhan kaki. Tengkorak ini seharusnya adalah tengkorak klan raksasa. Tampaknya digunakan sebagai rumah oleh klan penyihir kuno. Loseng belum banyak berhubungan dengan ras raksasa. Para pejuang ras ini 2 kali lebih tinggi dari ras iblis. Tetapi mereka bergerak lambat dan bakat klan tersebut tidak tinggi. Meskipun setiap klan raksasa dilahirkan dengan kekuatan dewa. Namun di dunia atas, di mana orang-orang kuat muncul dalam jumlah besar, terlihat jelas bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan ras lain hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik yang kasar. Oleh karena itu, di dunia atas, raksasa dianggap sebagai ras kecil. Setelah melihatnya, Loseng mulai menjelajah di sepanjang mahkota pohon. Mungkin karena satu orang, dia merasa suasana di sekitarnya mulai suram. Pohon suci awalnya sangat sunyi. Sebelumnya ada garis-garis dari klan Yoye, tetapi Loseng tidak merasakan hal ini ketika dia tiba. Sekarang dia berdiri di sini sendirian, dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Segera, Zeng mengambil beberapa langkah di sepanjang mahkota pohon. Langkah yang awalnya direncanakan tiba-tiba berhenti. Di saat yang sama, alisnya sedikit berkerut. Suara detak jantungnya terdengar terlalu keras. Tapi Loseng baru saja berhenti dan suara detak jantungnya berangsur-angsur mereda. Dan setelah beberapa nafas, suara itu menghilang di telinganya. Apa yang terjadi? Setelah berpikir sejenak, dia pindah lagi. Namun saat dia bergerak, detak jantungnya terdengar lagi. Hei! Ada cibiran di wajah Loseng. Sekarang dia telah memutuskan bahwa dia harus terjebak dalam semacam sihir yang aneh. Lagi pula, ilmu sihir di dunia sekarang dianggap sebagai praktek yang relatif khusus. Jika hilangnya misterius klan penyihir kuno, warisan ilmu sihir mereka juga telah hilang sama sekali. Namun, kekuatan ilmu sihir ini terletak pada keanehannya. Seringkali dia dapat membunuh orang secara tidak terlihat dan menyulitkan orang untuk menjaganya. Loseng juga tahu bahwa dia tidak dapat melihat melalui sihir ini. Tetapi pada saat ini, Loseng tidak berpikir terlalu banyak. Membiarkan detak jantungnya semakin keras dan terus bergerak menuju ujung mahkota pohon. Saat Loseng mengambil langkah lebih banyak, suaranya menjadi semakin kuat. Seolah-olah seseorang sedang meninju jantung Loseng. Tapi Loseng menyempurnakan tubuhnya dari luar ke dalam. Kekuatan tubuhnya sama sekali tidak terbatas pada otot, tulang, dan kulit. Bahkan organ dalam telah menyerap semua jenis api dan sekuat senjata dewa. Mungkin
prajurit lain manapun akan terluka parah dan tidak bisa tergerak jika jantungnya dicekik oleh kekuatan aneh ini. Tapi Lo Sheng baik-baik saja. Setelah sekitar sebatang rupa, dia berhenti lagi. Jalan ini sepertinya tidak benar. Sepertinya saya berputar-putar. Di jalan di puncak tanjuk pohon ada 60 atau 70 tengkorak raksasa. Setelah mengintari tengkorak itu beberapa kali, dia segera mendapati dirinya berputar-putar, yang menunjukkan sepertinya Lo Sheng terjebak di sini. Memikirkan hal ini, mata Lo Sheng sedikit berkedip dan pupil matanya diwarnai dengan lapisan mata hijau. Setelah menjalankan pupil spiritual mata jernih, Lo Sheng melihat sekeliling. Melalui kabut abu-abu terang, pupil Lo Sheng buka sedikit dan dia tidak bisa menahan untuk tidak menghirup udara dingin. Jauh di dalam kabut kelabu kelam ini, sebenarnya ada mata besar yang melayang di udara. Karena dia tidak bisa menilai jarak, Lo Sheng tidak tahu seberapa besar matanya, tapi tidak diragukan lagi. Itu sangat besar bagi Lo Sheng. Mata ini melayang tinggi di langit dan mengawasinya dalam diam. Tidak peduli dari makhluk mana mata ini berasal, siapapun akan merasa menyeramkan. Jika ditatap oleh mata seperti itu, tidak terkecuali Lo Sheng. Total ada 13 mata raksasa. Mata ini seharusnya mewakili semacam simbol dari klan penyihir kuno, atau bahkan keberadaan tertinggi dari klan mereka. Lo Sheng telah berspekulasi sebelumnya bahwa medan perang impian yang besar ini harus didasarkan dibangun oleh kehendak surga. Dan di dalam kehendak ini terdapat memori surga. Oleh karena itu, dalam evolusi ini peradaban yang lahir, peradaban yang hancur, dan peradaban yang tersisa saat ini semuanya akan muncul secara bergantian. Sama seperti kuil yang dimasuki Lo Sheng, itu berasal dari tempat suci 10.000 Buddha. Sama seperti pohon suci besar di depannya, itu berasal dari klan penyihir kuno. Bagaimanapun dunia besar telah dihuni oleh miliaran orang bertahun-tahun, dan akumulasi peradaban tidak terhitung jumlahnya. Beberapa peradaban berumur pendek dan menghilang dalam sungai panjang sejarah, menjadi debu bersejarah. Sementara beberapa peradaban tumbuh dengan gigih dan penuh semangat, seperti klan manusia dan klan Yoye. Di kuil itu, Lo Sheng mendapat perintah pergerakan, memungkinkan dia bepergian dengan bebas di dunia yang hebat ini. Jadi benda apa yang ada di atas pohon keramat besar ini? Jika ingin amannya, Lo Sheng bisa memilih untuk tidak memasuki tempat ini. Dan sekarang perintah pergerakan dapat digunakan lagi. Dia juga dapat menggunakan perintah pergerakan untuk keluar dari kesulitan ini. Tapi tidak ada bahaya yang mengancam jiwa di medan perang mimpi. Semua pejuang berjuang keras dan Lo Sheng pasti tidak akan memilih untuk mundur. Terlebih lagi, dia baru saja memeriksa peringkatnya. Meskipun dia mendapat lebih dari 2 juta poin fantasi, peringkatnya tidak meningkat tetapi turun kembali. Jadi orang-orang yang berada di peringkat di depan Lo Sheng pasti menggunakan cara khusus untuk mencuri poin fantasi, atau menemukan sesuatu yang belum ditemukan Lo Sheng. Jika Lo Sheng tidak bertarung sekarang, peringkatnya akan semakin turun. Di luar kabut kelam, mata raksasa itu hanya melayang diam di udara tanpa ada gerakan apapun. Seolah-olah itu hanyalah latar belakang yang aneh. Dan Lo Sheng secara alami mengabaikannya. Dia ragu-ragu sejenak, tapi tiba-tiba melompat karena dia tidak bisa menjelajahi labirin aneh ini. Dia tidak akan bersaing dengannya. Betapapun rumitnya labirin itu, ia tidak bisa meluas ke langit. Apalagi tidak ada larangan terbang di pohon keramat besar itu. Meski ada lapisan kabut abu-abu kelam di depannya, dengan restu dari murid spiritual, Lo Sheng dapat melihat panorama lingkungan di puncak mahkota pohon. Bagian atas pohon keramat ini relatif terbuka dan merupakan mahkota besar berbentuk lereng bukit, sehingga miring ke atas dengan sudut hampir 30 derajat. Luasnya kira-kira sama dengan kota utama, dan beberapa dibutuhkan 10 nafas untuk menyebaran. Di atas mahkota pohon ada sekelompok celah yang ungu
yang bergoyang lembut, tetapi contohnya terlalu jauh, dan Lo Sheng tidak dapat membedakannya. Setelah Lo Sheng terbang di sepanjang mahkota pohon untuk waktu yang lama, matanya tiba-tiba mengembun. Dia terbang seperti ini menggunakan cahaya ungu sebagai referensi. Namun dia terbang ke depan seperti ini untuk waktu yang lama. Tapi jarak antara dia dan cahaya ungu tidak pernah semakin dekat. Ketika Lo Sheng melihat ke bawah, dia melihat 3 tengkorak disatukan. Disitulah dia berada sebelumnya. Ada semacam kekuatan yang menyebar di labirin ini, yang mengikat saya di sini. Apakah itu dibangun untuk hukum ruang? Udara adalah ruang. Hanya labirin yang dibangun berdasarkan aturan yang dapat mengikatnya di dalamnya. Memikirkan hal ini, Lo Sheng tiba-tiba mengambil langkah kali ini. Dia melakukan perjalanan melalui ruang. Segera sosoknya seperti bayangan panjang, menghilang dari satu tempat dan kemudian muncul dari tempat lain. Setelah mengulanginya beberapa kali, cahaya ungu di puncak mahkota pohon semakin dekat dengan Lo Sheng. Efektif. Wajah Lo Sheng dipenuhi dengan kegembiraan. Namun saat dia melakukan perjalanan lagi, terdengar erangan teredam dan sosoknya terhuyung keluar ruangan. Karena saat dia melakukan perjalanan melalui ruang, dia menabrak penghalang tak terlihat. Melihatnya sendiri kembali ke tempat dia sebelumnya. Saat ini, Lo Sheng memiliki senyum masam di wajahnya. Seiring dengan suara detak jantung alis Lo Sheng sedikit mengernyit. Dilema di depannya memang agak sulit. Pada saat ini Lo Sheng mendarat di mahkota pohon lagi, tapi pemiliknya mata tertuju pada di atas tengkorak besar ini. Tengkorak ini 2 kali lebih tinggi dari Lo Sheng, seperti sebuah rumah. Sebelumnya, Lo Sheng tidak terlalu memperhatikannya, tetapi ketika dia bepergian bolak-balik, dia menemukan sesuatu. Ketika dia jauh dari tengkorak ini, detak jantung di telinganya akan menjadi lebih kecil. Dan ketika dia lebih dekat dengan tengkorak tersebut, detak jantung akan menjadi lebih keras. Dan perbedaan halus inilah yang membuat Lo Sheng memperhatikan tengkorak ini. Berjalan ke depan, mengulurkan tangan, menggosok permukaan tengkorak. Mata Lo Sheng sedikit berkedip, dan dia menggunakan kekuatan di tangannya. Tiba-tiba, retakan muncul di permukaan tengkorak besar ini, memanjang dari tulang pipi hingga topi Tianling. Kemudian, Lo Sheng mengambil gambar lagi, dan tengkorak besar itu akhirnya hancur. Tuar! Ketika tengkorak itu retak, sebuah sosok juga terlihat darinya, yang merupakan sosok hitam manusia biasa. Dan sosok itu terbungkus kain compang-camping dan tubuhnya yang kasar, dapat dibedakan secara samar-samar. Kemudian, sosok itu menghilang dalam sekejap, dan menghilang ke tengkorak lain. Ini adalah makhluk bayangan. Lo Sheng telah melihat makhluk semacam ini. Saat bepergian di alam bawah, sekilas dia sangat terkesan dengan tubuh kasar ini. Saat itu ada sekelompok makhluk bayangan mengejarnya dan beberapa orang dari klan surgawi. Tapi, mengapa saya melihat makhluk bayangan di sini? Mungkinkah klan penyihir kuno ini adalah klan bayangan yang dikutuk oleh para dewa? Saat saya mengusir benda ini, detak jantung di telinga saya menghilang. Memikirkan hal ini, Lo Sheng tidak ragu-ragu lagi. Dia mengikuti tengkorak raksasa berikutnya dalam sekejap dan memukulnya langsung dengan kekuatan seluruh tubuhnya. Namun tengkorak raksasa ini tidak keras, seperti kertas di depan tubuh artefak Lo Sheng, dan dia langsung menabraknya. Tepat saat Lo Sheng menabrak 2 bayangan hitam kasar muncul dari 2 rongga mata besar tengkorak. 2? Apakah makhluk-makhluk ini tersembunyi di dalam tengkorak ini? Kali ini Lo Sheng tidak bermaksud membiarkan benda ini masuk ke tengkorak berikutnya, dan dia hanya ingin menangkap dan mencari tahu. Namun meskipun sosok gelap ini tidak besar dan kecepatannya memang sangat cepat, Lo Sheng mendesak tubuhnya. Dan ketika dia meraihnya, dia hanya mengambil sepotong kain compang-camping di belakangnya. Setelah sepotong kain busuk ini tersangkut di tangan Lo Sheng, itu langsung berubah menjadi napas hitam dan merusak jari-jari Lo Sheng.
Jika itu orang lain, saya khawatir tulang tangan ini akan terkorosi. Tetapi ekspresi Lo Sheng tidak berubah sama sekali, dan dia masih mengejar sosok gelap itu. Segera Lo Sheng mengejar salah satu dari mereka, sementara sosok gelap lainnya mengulurkan jari-jarinya yang kasar. Dan jari itu seperti cakar binatang. Meskipun dia tahu bahwa mantra klan penyihir kuno ini sangat kuat, Lo Sheng tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Dia akan menangkap benda di depannya terlebih dahulu. Meskipun sosok itu cekatan, kecepatannya masih tertinggal jauh dari Lo Sheng. Ketika Lo Sheng mengulurkan tangannya, sosok hitam itu tidak bisa lagi melarikan diri. Saat jubahnya diangkat, itu berubah menjadi aliran energi hitam dan mulai menghilang terus-menerus. Pria di depannya memang mirip dengan manusia, tapi seluruh tubuhnya benar-benar hitam dan tidak ada kulit di tubuhnya, tangan dan kaki. Sebaliknya, itu adalah cangkang keras yang bersinar dengan cahaya. Tapi sosok yang dipegang erat oleh Lo Sheng sepertinya tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dan dia juga membacakan mantra. Kemudian, dua pusaran air hitam muncul di sebelah Lo Sheng dan dua tengkorak seukuran telapak tangan muncul dari pusaran air tersebut. Tapi tengkorak ini persis sama dengan tengkorak yang dilihat Lo Sheng di lempengan batu sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah tengkorak ini membuka mulutnya dan menggigit Lo Sheng. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.